Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menantang PPATK membongkar siapa saja yang terlibat dalam transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan mantan Kepala PPATK Bapak Yunus Hussein. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Iya, semuanya. baik dengan Herjuno di studio. Pak Yunus, Anda sebagai mantan Ketua PPATK dan melihat tantangan dari Sri Mulyani ini, sebenarnya bagaimana skema pengungkapan transaksi janggal tersebut dari sudut pandang Anda? Jadi begini, menurut Undang-Undang 8 2010, PPATK itu bisa memberikan informasi, bisa memberikan hasil analisis, bisa memberikan hasil pemeriksaan, bisa memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum ataupun instansi lain dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU dan pidana lain yang terkait TPPU. Jadi dia inisiatif sendiri bisa memberikan. Itu ada di pasal 90 antara lain, dan pasal 44 juga ya. Selain inisiatif sendiri, PPATK atas permintaan dari instansi penegak hukum misalnya, atau instansi lain seperti BPK, BPKP, keuangan bisa memberikan informasi. Informasi, namanya informasi bukan hasil analisis ya, informasi saja dalam rangka mencegah pencucian uang dan tindak pidana lain yang terkait pencucian uang. Jadi kalau Menteri Keuangan ingin meminta, kalau nggak salah ada MOU antara PPATK dengan keuangan atau irjennya ya, Baik, itu dalam rangka mencegah TPPU dan pidana yang terkait bisa diberikan kalau dia minta. Kalau dia nggak minta, PPATK bisa meneruskan hasil analisisnya kepada penegak hukum. baik, Penegak hukum dalam hal ini penyidik, seluruh penyidik. Nah, kalau untuk tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai ya bisa diberikan ke Menteri Keuangan karena di situ ada penyidik pajak, ada penyidik bea cukai. Kalau dalam korupsi bisa kasih ke polisi, jaksa dan KPK itu. Jadi baik, ada dua arah itu, dua arah. Nah baik Pak kalau Yunus. menantang dalam arti ya PPATK tidak bisa memberikan ke keuangan hasil analisis ya, dia berikan ke penyidiknya, penyidik tindak pidana yang terkait dengan analisis PPATK itu. Tapi kalau ingin meminta dalam rangka mencegah internal dirjen ya silakan saya. Baik, Pasal 90 undang-undang memungkinkan untuk itu. ya, oke. Pak Yunus, kita tahu dalam pernyataannya Bu Sri Mulyani meminta data dari PPATK terkait temuan ini. Dengan kata lain bahwa tadi selain inisiatif, beliau juga sudah tadi meminta langsung data. Kalau bicara spesifik Pak, dalam bentuk data apa yang sebenarnya PPATK bisa berikan ketika menteri atau lembaga tadi meminta secara detail? Jadi itu namanya informasi yang bisa diminta ya kepada PPATK. Jadi produk PPATK itu ada 4 Baik, produknya ya. Pertama informasi, kedua hasil analisis, ketiga hasil pemeriksaan, keempat rekomendasi. Jadi kalau orang meminta, biasanya informasi yang diminta, karena dia sedang melakukan pendalaman, sedang melakukan investigatif audit, sedang melakukan penyelidikan, itu informasi. Bisa, sesuai dengan pasal 90 Undang-Undang 8 2010 bisa diberikan, dan Ibu Menteri Keuangan bisa meminta, PPATK bisa memberikan. oke. Jadi datanya bisa sangat spesifik ya Pak ya, untuk ketika Ya, misalnya, biasanya spesifik karena diminta itu jelas siapa subjeknya. baik, Ya, dengan kata lain bahwa sebenarnya PPATK dibolehkan untuk membongkar data tadi ya Pak, untuk ya pihak-pihak yang menginginkan tadi. boleh, karena itu dalam rangka pelaksanaan tugas, Baik, dalam rangka mencegah pencucian uang dan tidak pidana lain yang terkait pencucian uang. Misalnya korupsi di instansi peminta misalnya. Bisa sekali. oke. Kalau terkait dengan nilainya, Ibu Sri Mulyani menyebutkan bahwa informasi yang didapat sebenarnya tidak sebesar yang mencuat ke publik. Sementara tadi Pak Mahfud menyebutkan bahwa ada 300 T seperti itu. Bagaimana Anda melihat dua statement yang berbeda ini? Jadi begini, memang harus dicermati, dipahami apa yang dimaksud dengan pergerakan dana oleh Pak Mahfud ya. Baik, Karena selama ini kalau menyebut pergerakan, menyebut mutasi, menyebut transaksi,
itu bukan menunjukkan satu nilai yang statis, bukan menunjukkan saldo, bukan menunjukkan outstanding balance dari si yang punya uang itu. Kalau yang dihitung adalah pergerakan, mutasi atau transaksi, itu frekuensinya bisa tinggi. Uang masuk, uang keluar, uang belanja satu, belanja dua, belanja barang tiga bisa dihitung berkali-kali sehingga bisa terjadi double atau triple counting. Jadi nggak bisa langsung dijumlahkan. Saya ambil contoh begini. Waktu zaman saya dulu ada uang 2 miliar masuk ke pasar modal ya. Tahun 2004 lah. Dia beli saham BRI waktu itu. Terus si pelaku ini jual lagi saham itu. Uangnya 2 miliar didapat lagi. Terus dia beli surat utang negara. Sun. Udah itu dia jual lagi, dia beli Lipo Reksadana, dia beli reksadana 2M juga. Lalu kalau ditanya berapa transaksinya, kalau hitung transaksi, mutasi, pergerakan ya 6 miliar. Padahal uangnya hanya 2M. Cuman dipakai berkali-kali. Ya. Jadi harus hati-hati mencermati informasi seperti ini. Bisa double counting, triple counting, dan seterusnya. Ya kalau nggak bisa jadi menyesatkan gitu. Baik. Nah, kalau terkait dengan ini ya tadi berarti ada perbedaan ya Pak Yunus ketika kita bicara nilai bahwa ada yang beredar, yang bergerak, tentunya sangat dinamis ya, tidak statis. Sangat dinamis dan ya. bisa berulang-ulang dihitung. Oke, nah kalau 300T ini, apakah ini nilai yang logis atau dari pandangan Anda, apakah bisa lebih atau memang atau tadi kata Bu Sri Mulyani tidak sefantastis itu? Kalau saldo, outstanding balance, nilai nggak seperti itu besarnya. Baik. Pasti lebih kecil. Kalau ini dihitung frekuensi, transaksi, mutasi atau pergerakan bisa saja. Karena itu kan dihitung total, kumulatif, dan bisa terjadi double counting tadi gitu. Tapi nilainya atau balance-nya, saldonya tidak sebesar itu. Tidak, ya analisa kita ya. Kalau kita lihat, ya kita lihat juga bagaimana sebenarnya PPATK melihat. Ya kita tahu bahwa banyak sebenarnya laporan masyarakat terkait pegawai kementerian khususnya keuangan yang memang hidup mewah, dan ini bukan rahasia umum ketika kita melihat banyak penegak kebijakan di tanah air yang memang bergaya hidup mewah seperti itu. PPATK sendiri sebelum kasus Rafael ini mencuat tentunya sudah mendapati banyak temuan bahkan di zaman Anda. Bagaimana Anda melihat bahwa hal-hal ini bisa luput padahal PPATK sudah menyebutkan dan melaporkan berkali-kali? Memang dulu pernah zaman pengganti saya Pak Yusuf, Pak Badar, dan sampai sekarang ada laporan-laporan terkait dengan oknum pejabat pajak misalnya. Memang ada. Ada yang jadi kasus, ada yang mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan atau lambat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Pertama terkait dengan terutama kasus terakhir Alun itu dikasih ke KPK. Mungkin pertama saya melihat di KPK itu kalau komisioner 5 orang, keputusannya biasanya agak lambat, harus setuju semuanya. Baik. Bisa berbeda-beda. Kemudian kedua, saya anggap ada sebagian mispersepsi di KPK yang menganggap hasil analisis PPATK itu hanya sebagai pengaduan masyarakat, barang mentah. Padahal itu sudah setengah matang, sudah dianalisis dengan data, dengan LHKPN juga, analisnya sudah cukup sangat berkompeten. Harusnya KPK seperti sekarang ini melakukan penyelidikan terhadap hasil analisis tadi, karena udah setengah matang itu. Beda hasil analisis dengan LHKPN. Kalau LHKPN kan hanya self-assessment pejabat yang bersangkutan. Kalau hasil analisis ini, dia sudah ada nilai tambah, sudah ada pendalaman oleh analis-analis dengan menggunakan berbagai data. Harusnya diselidiki, cari bukti permulaan yang cukup, 2 misalnya. Kalau memang indikasi pidana yang diduga itu terjadi, ada 2 alat bukti yang sah, maka bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Baik. Karena sudah ada tindak pidana, sudah ada calon pelakunya. Ini menarik bahwa Anda menyebutkan bahwa produk yang dihasilkan PPATK harusnya dianggap tadi bukan barang mentah, ya Pak Yunus ya, bukan. Ya itu udah diolah itu, bahkan kadang-kadang ngolahnya lama sekali. Dan sangat berbeda dengan LHKPN. Ini yang banyak tidak dipahami para pemangku jabatan stakeholder ketika ada laporan dari PPATK dianggap angin lalu, Pak Yunus ya.
Ya dianggap bahan mentah, padahal itu udah Ah, barang jadi, analis yang membuat berdasarkan data-data jadi yang cukup kuat dan cukup lama analisisnya itu, tidak oke, sebentar. nice, baik. Pak, kalau terakhir mungkin kita bicara mengenai statement. Ini juga kaitannya dengan tadi Anda melihat ada banyak yang menganggap kadang laporan PPATK barang mentah, padahal tadi setengah matang. Ini juga bisa kita lihat contohnya ketika Bu Sri Mulyani mengaku baru-baru mencium kejanggalan harta Rafael pada 2019, sementara Pak Mahfud mengaku sudah tahu dari 2013. Apakah ini contoh pattern yang kadang banyak dianggap orang ketika ada laporan tadi tidak ditanggapi? Ya mungkin begini, kalau Pak Mahfud kan dia ketua komite TPPU, Baik. ya membawai berbagai instansi, Ibu Sri Mulyani anggotanya. Kemudian perlu juga disadari bahwa LHA itu diberikan kepada instansi-instansi penyidik, seluruh penyidiknya. Kalau terkait tipikor ya itu kepolisian, kejaksaan dan KPK, tidak kepada Menteri Keuangan. Jadi kalau indikasi korupsi nggak dikasih ke Menteri Keuangan ya maklum saja Menteri Keuangan tidak tahu. Nah kenapa Pak Mahfud bisa tahu? Ya kemungkinan karena dia ketua komite TPPU, bisa dia minta informasi dari kepala PPATK, kepala PPATK memberikan kepada Pak Menko sebagai ketua. Nah disitulah informasi itu bisa diketahui oleh beliau. Sementara Menteri Keuangan tidak mendapat laporan itu, seperti pengakuan Bu Sri Mulyani sebelumnya. Baik. Pak Yunus, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan hati-hati di jalan. Saya lihat sedang lagi mobilitas ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Baik. Selamat sore.